Kepercayaan itu kembali jatuh ke pundaknya. Di saat statusnya sudah naik kelas dan tanggung jawabnya makin berat, Nova Arianto berdiri di persimpangan, memikul harapan Garuda Asia saat duel krusial melawan Cina menjadi ujian pertama sebelum mimpi besar Piala Asia U17 dimulai. Nova Arianto kembali menjadi sosok sentral dalam perjalanan timnas U17 Indonesia, meski statusnya kini sudah naik kelas sebagai pelatih timnas U20. Kepercayaan yang masih diberikan kepadanya menunjukkan bahwa PSSI menilai kesinambungan pembinaan jauh lebih penting dibanding sekadar pergantian jabatan di atas kertas. Dalam agenda terdekat, timnas U17 Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba internasional menghadapi Cina. Pertandingan ini bukan sekadar laga persahabatan biasa, melainkan bagian dari proses serius menuju Piala Asia U17 2026 yang menjadi target besar Garuda Asia. 2 pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang. Stadion ini dipilih karena fasilitasnya yang mendukung serta akses yang memudahkan pemusatan kegiatan tim nasional usia muda. Laga pertama akan digelar pada Minggu malam, dengan suasana yang diprediksi cukup kompetitif karena Cina datang membawa reputasi kuat di level pembinaan usia muda. Pertandingan kedua akan berlangsung beberapa hari berselang, memberi kesempatan bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi cepat dan penyesuaian strategi. Dalam 2 laga ini, Nova Arianto akan bertugas sebagai pelatih sementara timnas U17 Indonesia. Status sementara ini tidak mengurangi perannya sebagai pengambil keputusan utama di pinggir lapangan. Keberadaan Nova di kursi pelatih memberikan rasa familiar bagi para pemain. Sebagian besar dari mereka sudah mengenal metode latihan, pendekatan taktik, dan standar disiplin yang selama ini diterapkan oleh Nova Arianto. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, turut mengonfirmasi bahwa Kurniawan Dwi Yulianto akan mendampingi Nova Arianto dalam 2 pertandingan tersebut. Kehadiran Kurniawan diyakini menambah nilai pengalaman dan ketajaman analisis di jajaran staf pelatih. Meski demikian, peran pasti Kurniawan di tim kepelatihan masih belum dijelaskan secara rinci. Namun, kolaborasi 2 figur ini dinilai ideal untuk membantu proses pematangan pemain muda. Sampai saat ini, PSSI memang belum menunjuk pelatih definitif untuk timnas U17 Indonesia. Situasi ini membuat peran pelatih sementara menjadi sangat krusial agar program yang sudah berjalan tidak terputus. Nova Arianto sendiri kini memegang 2 tanggung jawab besar. Di satu sisi ia fokus membangun timnas U20 Indonesia, di sisi lain ia tetap menjaga fondasi timnas U17 agar tetap berada di jalur yang benar. Langkah PSSI membentuk Garuda United menjadi salah satu solusi jangka panjang. Program ini dirancang sebagai wadah pembinaan berkelanjutan bagi pemain usia muda yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Garuda United bahkan diikutsertakan dalam kompetisi Elite Pro Akademi U18. Melalui kompetisi ini, para pemain tidak hanya berlatih, tetapi juga terbiasa dengan atmosfer pertandingan yang kompetitif dan konsisten. Nova Arianto bergerak cepat dalam menyusun kerangka tim. Ia memantau banyak pemain dari berbagai sumber, mulai dari klub Liga Indonesia, akademi sepak bola, hingga pemain yang berkarir di luar negeri. Dalam pemanggilan terbaru, Nova memilih 28 pemain untuk memperkuat skuad Garuda Asia. Daftar ini didominasi wajah-wajah baru yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang. Masuknya banyak pemain baru menunjukkan bahwa proses seleksi berjalan terbuka. Setiap pemain memiliki peluang yang sama selama mampu menunjukkan kualitas dan mentalitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Meski fokus pada regenerasi, Nova tidak sepenuhnya menutup pintu bagi pemain generasi sebelumnya. Beberapa nama yang sudah memiliki pengalaman internasional tetap dipertahankan. Salah satu pemain yang masih dipercaya adalah Mierza Firjatullah. Pemain Akademi Persik Kediri ini pernah menjadi bagian penting saat timnas U17 tampil di Piala Dunia U17 di Qatar. Pengalaman tampil di level dunia menjadi nilai tambah yang sangat berharga. Mierza diharapkan bisa menjadi penyeimbang bagi pemain-pemain baru yang masih minim jam terbang internasional. Selain itu, ada juga Nicholas Indra yang berkarir di Norwegia bersama Rosenborg BK.
Kehadirannya menambah dimensi berbeda dalam skuad, baik dari segi teknik maupun pola bermain. Pemain yang merumput di Eropa biasanya memiliki adaptasi taktik dan disiplin yang kuat. Hal ini diharapkan bisa menular ke rekan-rekannya di dalam tim. Dengan komposisi yang ada, adaptasi bukan lagi dianggap sebagai masalah besar. Sebagian besar pemain sudah melalui proses seleksi dan pemusatan latihan yang cukup panjang. Keberadaan Garuda United membuat kerangka tim lebih matang. Para pemain sudah terbiasa bermain bersama dan memahami sistem yang ingin diterapkan oleh tim pelatih. Dua laga melawan Cina akan menjadi ajang pembuktian awal. Dari sini, tim pelatih bisa melihat sejauh mana kesiapan fisik, mental, dan taktik para pemain. Cina dipilih sebagai lawan bukan tanpa alasan. Tim ini dikenal memiliki struktur permainan rapi dan disiplin tinggi, sehingga cocok untuk menguji ketahanan timnas U17 Indonesia. Hasil pertandingan memang penting, tetapi bukan satu-satunya tolok ukur. Evaluasi individu dan kolektif justru menjadi fokus utama dalam dua laga uji coba ini. Nova Arianto diyakini akan mencoba berbagai kombinasi pemain. Rotasi menjadi hal yang wajar demi melihat potensi terbaik dari setiap individu. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi pembinaan jangka panjang. Timnas U17 tidak hanya dibentuk untuk satu turnamen, tetapi sebagai fondasi bagi tim nasional di level berikutnya. PSSI berharap transisi dari U17 ke U20 hingga senior bisa berjalan mulus. Karena itu, kesinambungan pelatih dan sistem menjadi aspek yang sangat dijaga. Kepercayaan ganda yang diberikan kepada Nova Arianto menjadi sinyal kuat bahwa federasi melihatnya sebagai arsitek penting masa depan sepak bola Indonesia. Tekanan tentu tidak kecil, tetapi Nova dikenal sebagai pelatih yang tenang dan fokus pada proses. Ia lebih memilih bekerja dalam diam dibanding membuat janji besar. Dukungan dari staf pelatih, termasuk Kurniawan Dwi Yulianto, diharapkan bisa meringankan beban tersebut. Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ke depan. Bagi para pemain muda, dua laga melawan Cina adalah panggung penting untuk menunjukkan kualitas. Setiap menit bermain bisa menentukan masa depan mereka di tim nasional. Atmosfer persaingan sehat pun diharapkan muncul. Dengan begitu, standar permainan timnas U17 Indonesia bisa terus meningkat. Pada akhirnya, dua laga uji coba ini bukan sekadar agenda rutin. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang Garuda Asia menuju panggung Asia, sekaligus cerminan seriusnya Indonesia dalam membangun sepak bola usia muda secara berkelanjutan.